Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Junianto dan teman saya Muhammad Ilzam akan mempresentasikan tentang analisis daerah sukar air tanah Kecamatan Prambanan berdasarkan kondisi geologis daerah pegunungan Danu Nasional. Administrasi Kecamatan Prambanan. Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kecamatan Prambanan memiliki luas wilayah 413,50 km persegi dengan kepadatan penduduk mencapai 121,61 jiwa per kilometer persegi atau 16 kali lipat lebih rendah dari kepadatan penduduk Kabupaten Sleman secara keseluruhan. Kemudian ke aspek litosfer. Jadi aspek litosfer mencakup beberapa aspek, yakni genetik bentuk lahan, relief, proses, material, struktur, dan waktu. Bentuk lahan pada pegunungan Danu Nasional terjadi akibat adanya peristiwa erosivitas pelapukan batuan maupun pengendapan yang akan membentuk pegunungan jenis Danu Nasional. Kemudian relief pada pegunungan Danu Nasional membentuk lembah, punggungan, lereng terjal, dan dataran bergelombang. Lalu proses pembentukannya terbentuk dari tingkat keerosivitas yang mengikis lapisan-lapisan pegunungan Danu Nasional. Kemudian pegunungan tersebut terbentuk dari proses tenaga eksogen maupun endogen yang akan menghasilkan struktur Danu Nasional pada pegunungan tersebut. Material yang terdapat pada pegunungan Danu Nasional terbagi menjadi 4, diantaranya batu pasir, tuf, bereksi, dan lapili. Struktur geologi berupa kekar, rekahan, dan sesar turun yang membentang dari tenggara ke barat laut membentuk morfologi gawir. Kemudian mengacu pada formasi Batu Agung dan formasi Ngelanggeran serta waktu pembentukan pegunungan tersebut pada Pleistosen Tengah. Kemudian ada aspek pedosfer yang mencakup beberapa aspek, diantaranya jenis dan tekstur pedosfer. Tanah penyusun pada pegunungan Danu Nasional Kecamatan Prambanan terdiri dari jenis litologi seperti lanau, pasir sedang, pasir halus, tuf, lapili, dan batu pasir dengan tingkat pelapukan yang bervariasi. Kemudian tekstur pedosfer yakni tekstur non-cekungan yang teridentifikasi pada pegunungan Danu Nasional Kecamatan Prambanan. Selanjutnya ada aspek hidrosfer yang mencakup beberapa aspek yakni air permukaan dan air tanah. Air permukaan. Ketidakseragaman litologi pada Kecamatan Prambanan membuat potensi keberadaan air tanah bervariasi. Tata air berupa air permukaan di daerah penelitian berupa genangan dan dialihfungsikan menjadi kolam. Masyarakat setempat hanya dapat mengandalkan air hujan untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan air sehari-hari, masyarakat maupun wisata seluruhnya dipasok melalui PDAM. Kemudian ada air tanah. Air tanah pada Kecamatan Prambanan umumnya memiliki beberapa jenis parameter sebaran sulit. Pada daerah sukar air tanah yakni terbagi ke dalam 4 jenis klasifikasi. Pada klasifikasi kelas 1 dengan interval kurang dari 2,00, kriterianya potensi air tanah sangat rendah. Kemudian klasifikasi kelas 2 dengan interval 2,00 hingga 2,50 termasuk kriteria potensi air tanah yang rendah. Kemudian klasifikasi kelas 3 dengan interval 2,50 hingga 3,00 termasuk kriteria potensi air tanah sedang. Dan yang terakhir,
klasifikasi kelas 4 dengan interval lebih dari 3,00 termasuk kriteria potensi air tanah yang tinggi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aldi. Selanjutnya adalah atmosfer. Aspek atmosfer mencakup iklim dan curah hujan. Jadi, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman, termasuk di dalamnya, yakni Kecamatan Prambanan, adalah tergolong iklim tropis basah. Hari hujan terbanyak dalam 1 bulan 25 hari. Curah hujan rata-rata tertinggi 34,62 mm per hari. Ini sesuai data pada tahun 2009. Selanjutnya aspek biosfer. Di sini ada vegetasi dan penggunaan lahan. Vegetasi sendiri yang terdapat di Kecamatan Prambanan yakni berupa hutan, sawah, kebun, dan padang rumput. Sedangkan penggunaan lahannya di Kecamatan Prambanan ini sebagian besar adalah kawasan pertanian, permukiman penduduk, perkebunan, dan kehutanan, serta wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala atau candi yang merupakan pusat wisata, budaya, dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih. Adapun aspek selanjutnya adalah antroposfer. Aspek antroposfer mencakup aspek kebudayaan, fisik, perkembangan wilayah, perilaku sosial, dan sistem sosial, nilai masyarakat, budaya, nilai sistem budaya, dan pandangan hidup adat istiadat. Secara umum, nilai dan sistem budaya masyarakat Yogyakarta, termasuk di dalamnya Kecamatan Prambanan, memegang teguh 3 nilai, yakni Hame Mayung Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kaula Gusti. Lalu pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Prambanan masih memegang teguh nilai kebudayaan luhur dan masih erat akan adat istiadat yang ada. Sistem sosial yang terdapat pada wilayah Prambanan yakni sistem sosial Jawa. Sistem sosial Jawa terbagi menjadi 3 stratifikasi. Maksud saya terbagi menjadi 3 stratifikasi sosial, yakni kelas paling atas terdiri dari raja, kaum bangsawan, dan kelas tengah terdiri dari pria, ulama atau punggawa. Kemudian pada kelas paling bawah terdiri dari petani, pedagang, dan buruh. Untuk kebudayaan fisik yang nampak jelas terdapat pada situs sejarah kawasan Candi Prambanan. Kawasan Candi Prambanan adalah salah satu objek wisata yang memiliki kekhasan tersendiri dan merupakan salah satu warisan sejarah yang masih ada. Terus perkembangan wilayah pada Kecamatan Prambanan dapat dikembangkan melalui komunitas sumber daya tambang potensial seperti batu pasir dan breksi pumice. Pada hasil tambang tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi bahan bangunan atau hiasan dinding. Nah, untuk selanjutnya pendekatan penelitian yang kami pakai. Jadi pendekatan penelitian yang pertama, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan pada penelitian mencakup bentuk lahan pegunungan danudasional dan struktur geologi yang berpengaruh pada karakteristik cekungan air tanah atau non-cekungan air tanah. Selain itu, ada beberapa macam faktor yang berpengaruh pada sebaran sulit air tanah. Di antaranya faktor geologi, faktor geomorfologi atau bentuk lahan, hidrogeologi atau muka air tanah, ketebalan tanah, tingkat pelapukan batuan, dan kerapatan diskontinuitas. Dari faktor-faktor tersebut, kita dapat mengetahui penyebab utama dari sukar air tanah di daerah Kecamatan Prambanan
dan fokus utama permasalahan daerah pegunungan danudasional di Kecamatan Prambanan. Nah, untuk pendekatan yang kedua adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini mencakup keterbatasan penduduk dan yang terdampak pada sukar air tanah yang digunakan untuk kebutuhan pokok dan penyebab pada permasalahan tersebut, yakni disebabkan dari bentuk lahan yang tidak mendukung untuk menangkap air, memiliki kedalaman tanah yang tidak terukur, dan memiliki ketebalan tanah sedang sampai tipis sebagai media resapan air yang tidak baik. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan wilayah Kecamatan Prambanan yang memiliki karakteristik batuan pada non-cekungan dengan kemungkinan menyimpan dan meloloskan air kecil. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, pada kegiatan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan topografi, bentuk lahan, air tanah, dan jenis batuan yang ada di Kecamatan Prambanan, terdapat beberapa tingkat sulit air tanah yang ada di perbukitan Prambanan. Terus zona yang dihasilkan terbagi menjadi 4, yaitu sangat sulit, sulit, mudah, dan sangat mudah. Sebagai salah satu contoh daerah yang sangat sulit air tanah, itu memiliki bentuk lahan yang bentuk lahan punggung lereng terjal. Ketebalan tanah sangat tipis, terus satuan batuan lapili dan tuf, kedalaman muka air tanah dalam, tingkat pelapukan batuan rendah, dan kerapatan batuan yang rendah. Karakter ini menjadikan daerah tersebut memiliki potensi air tanah yang sangat rendah. Selain itu, daerah perbukitan Prambanan memiliki zona sulit air yang lebih luas daripada zona mudah air. Nah, untuk mengatasi ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu mungkin membangun bangunan ambung di daerah bukit dengan memperhatikan optimalisasi tangkapan air dan mengoptimalkan sumber air dari daerah dataran kaki perbukitan dengan distribusi pipa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.